Baik, selamat malam, Romo, Ramani, Bapak Ibu semua yang berbahagia. Semoga cahaya tiratana selalu bersemi di dalam hati kita. Semoga dengan kekuatan Buddha, Dhamma, dan Sangha mengkondisikan hati, batin, dan pikiran kita penuh dengan metta, karuna, mudita, dan UPK. Baik, Romo Ramani, Bapak Ibu semua yang berbahagia, berjumpa lagi bersama kami di Dhamma Sakaca Dhamma Meta Jember pada malam hari ini, Senin 11 November 2024, ya, dengan narasumber Bodi Puspita Santi, ya, Ramani Bodi, ya, selamat malam Ramani, Selamat malam, Rama Singgi. ya, sehat ya Ramani ya, Sehat, Sadu. Terima kasih. sadu, semoga sehat dan bahagia selalu ya Ramani, dengan tema malam Sadu. ini, Kedermawanan Tanpa Penyesalan bagian kedua DSO Season 5 episode 65. Baik, Romo Ramani, Bapak Ibu semua yang berbahagia, sebelum memulai acara pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan nama Karapatah yang akan ditampilkan di video. Nama Karapatah. Arahang Samma Sambut. Oh Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakat o Bhagawat Adhammo Amang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supratipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sangha, siswa Sang Bhagawa, telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Ya, dilanjutkan dengan pembacaan Dhammapada. Dhammapada, Kodawago, Syair 223. Akote najine kotang asatung sa najine. Jinekat dari yang dane na sacena likawadinang. Kalahkan kemarahan dengan cinta kasih, dan kalahkan kejahatan dengan kebajikan. Kalahkan kekikiran dengan kemurahan hati, dan kalahkan kebohongan dengan kejujuran. Sabbe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, satu, satu. Baik, berikutnya kita akan masuk ke profil narasumber, ya, Ramani Santi. Oleh karena itu silakan operator. Ya, beliau bernama Ramani Bodhi Puspita Santi, tempat tanggal lahir di Jambi, 25 September 1985. Ya, kita tidak dari jauh ya, saya dari Palembang ya. Ramani Santi, pendidikan terakhirnya S2 Magister Pendidikan Keagamaan Buddha, STAB Mahaprajna, riwayat pekerjaan, guru TK di Ehipasiko School, BSD 2004 sampai 2027, guru bidang studi di SMK Arya Metta Tangerang 2008 sampai 2010, dosen agama Buddha 2008 sampai dengan sekarang, kepala sekolah TK Puna Karya 2020, aktivitas sosialnya adalah anggota Mangga Buti, Dhamma Duta, Upacarika tahun 2010 sampai dengan sekarang, anggota sekretariat Dhammadana Mita 2018 sampai dengan sekarang, anggota Caga Dhamma Dana Komunitas Peduli Pendidikan Generasi Buddhis tahun 2020. Oleh karena itu, kita akan langsung menyambut Ramani Bodhi Puspita Santi. Ya, silakan Ramani.
Terima kasih Rama Singgi. Semangat yang luar biasa dari Rama Singgi. Semoga kondisi kegiatan pada malam hari ini berlangsung dengan lancar. Selamat malam Bapak Ibu. Semoga senantiasa dalam kondisi sehat dan sejahtera. Soti Horintu. Suara dari sini jelas ya Rama? Jelas, Ramani. Sadu, sadu. Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari Dharma, malam hari ini adalah lanjutan dari pertemuan Senin lalu ya, Senin tanggal 4 November lalu terkait dengan kedermawanan tanpa penyesalan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas dua suta tepatnya yaitu Aputtaka Sutta dan Siha Senapati Sutta. Dan untuk lanjutannya pada malam hari ini berkenaan dengan Sapurisa Dana Sutta dan juga Calangga Dana Sutta. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai pada pembahasan, mari kita berkonsentrasi sejenak dan beranjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Baik, uh, dari tim boleh mohon bantuan untuk share screen. Terima kasih. Boleh di next slide. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma, karena ini merupakan lanjutan dari sesi di minggu lalu, kita akan sekilas mengulang untuk mengingatkan kembali bahwa pada pertemuan yang lalu kita sudah mengupas dua suta, yaitu Aputtaka Sutta dan juga Seha Senapati Sutta. Nah, Bapak Ibu, Aputtaka Sutta merupakan suta yang ada pada Samyutta Nikaya berhubungan dengan tanpa ahli waris ya. Suta ini dibabarkan oleh Buddha tepatnya di Sawati kepada Raja Pasena di Kosala dari diskusi Buddha dan Raja Pasena di Kosala terkait dengan si hartawan atau pemilik rumah peminjaman uang yang meninggal, kemudian semua hartanya karena dia tidak punya pewaris maka dilanjutkan kepada kerajaan ya. Jadi semua harta kekayaannya dialihkan ke kerajaan. Nah, kenapa si hartawan ini terlahir sebagai hartawan tapi tanpa ahli waris? Dibahas di dalam Aputtaka Sutta. Di sini Aputtaka Sutta ada yang pertama dan ada yang kedua. Pada pembahasan yang pertama, boleh di next slide. Pada pembahasan yang pertama, terkait dengan Patthama Aputtaka Sutta, Sang Buddha menegaskan bahwa ia mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak baik dan tidak memanfaatkan kekayaannya dengan baik pula. Ya. Jadi kekayaan yang ia peroleh tidak dapat ia nikmati. Nah, kisah dari hartawan Aputtaka ini, ia pada kehidupan lampau, ya dibahas pada Dutya Aputtaka Sutta, kehidupan lampau, memiliki kondisi baik berdana pada seorang Paceka Buddha,
Tapi pada saat berdana, ketika melihat sedang Paceka Buddha Tagrasiki sedang menerima dana makan, timbul pemikiran merasa menyesal atau kecewa. Ia berpikir bahwa alangkah baiknya dana tersebut yang menggunakan atau menerima adalah budak atau pelayan ya atau pekerjanya. Jadi ia berpikir alangkah baiknya kalau semua makanan itu yang bisa menerimanya adalah budak pelayannya daripada Paceka Buddha. Jadi ada kebajikan berdananya, tapi juga ada penyesalannya. Ya, jadi ada sisi positif, ada sisi negatifnya, Bapak Ibu. Sisi positif pemikiran untuk berdananya, karena ini dana yang luar biasa kepada seorang Paceka Buddha, ia terkondisi lahir sebanyak 7 kali di alam surgawi. Nah, setelah masa habis di alam surgawi, ia masih punya kondisi baik terlahir sebagai hartawan, Bapak Ibu. Tapi karena ada kondisi penyesalan, maka ia tidak bisa menikmati kekayaannya sekalipun ia adalah seorang hartawan ya. Jadi sebagai hartawan ia hanya makan makanan yang biasa, di sini digambarkan nasi yang keras seperti itu. Kemudian ia hanya minum misalnya dengan air garam, ia berpakaian tapi 3 helai kain rami, kemudian ia punya kendaraan tapi kendaraan yang sangat bobrok ya, beratap daun yang sangat sederhana sekali. Padahal dia seorang hartawan Bapak Ibu. Nah, kenapa ia tidak bisa menikmati kekayaannya? Karena kekayaan yang diperoleh juga dengan cara yang tidak baik, maka kekayaan yang diperoleh tidak dapat juga dinikmati dengan cara yang baik pula. Demikian Bapak Ibu. Nah, penekanan ini ada pada Anda Suta bahwa bila orang yang tidak berintegritas digambarkan seperti orang buta, mencari dengan cara yang salah, kemudian memperoleh kekayaan, kekayaan ini tidak bermanfaat. Pada Aputaka Sutta, Buddha menegaskan bahwa kekayaannya ini ibarat sumur yang segar, ya berisi air yang segar, menyegarkan, menyenangkan, tapi berada di tempat yang tidak berpenghuni. Jadi airnya ini tidak bermanfaat. Artinya kekayaan dari si hartawan ini tidak bermanfaat bagi orang di sekitarnya, apakah itu keluarganya maupun pelayan ataupun para budaknya seperti itu. Lalu, kenapa ia tidak memiliki pewaris? Karena pada kehidupannya sebagai seorang hartawan, ia punya seorang saudara, ya, tapi ia membunuh saudaranya karena takut bersaing di dalam warisan keluarga. Nah, ketika ia membunuh saudaranya, maka pada kelahiran terakhir sebagai hartawan yang memiliki usaha peminjaman uang ini, ia tidak punya ahli waris, Bapak Ibu. Kemudian karena usahanya adalah tempat peminjaman uang, kita tahu konotasinya adalah kegiatan yang kurang positif ya Bapak Ibu, karena peminjaman uang ini seperti rentenir ya, ada faktor pemaksaan atau mungkin ada faktor kekerasan sehingga pada kehidupan ini si hartawan ini tidak melakukan kebajikan apapun Bapak Ibu. Sehingga di dalam Aputaka Sutta diceritakan setelah kematian ini akibat dari membunuh saudaranya dan juga tidak ada karma baik yang diperoleh selama hidup hanya menikmati buah-buah kebajikan lampau, maka ia terlahir kembali di Maharorwa neraka. Nah, ini adalah kisah Aputaka Sutta yang kita bahas pada 4 November lalu ya. Kita akan lanjutkan next slide. Kemudian Sutta kedua adalah tentang Siha Senapati Sutta. Siha Senapati Sutta adalah sutta dari Anguttara Nikaya kelompok 5, Bapak Ibu. Di sini Buddha membabarkan Dhamma kepada Jenderal Siha ketika berada di Wesali. Ini adalah diskusi antara Buddha dan Jenderal Siha terkait dengan pertanyaan dari Jenderal Siha. Apakah buah dari kedermawanan itu dapat terlihat di sini dan saat ini ya. Dari diskusi tersebut Sang Buddha menyatakan tentu ya, tentu dapat terlihat saat ini dan di sini. Jadi ada keunggulan dari seorang yang dermawan apalagi ia memberikan pemberiannya dengan penuh keyakinan.
ada 6 yang langsung dapat dirasakan bahwa ia akan lebih memiliki belas kasih, ya diperlakukan dengan belas kasih. Kemudian orang akan senang ketika mengunjunginya, ketika ia memberikan sesuatu, pemberiannya akan diterima dengan baik, eh, dan ia akan mendapatkan pembabaran damai yang baik. Dari perilaku baiknya, ia akan memperoleh reputasi yang baik. Kemudian, pada saat ia akan mengunjungi komunitas atau kelompok tertentu, ia akan memiliki kepercayaan diri dan ketenangan dalam mengunjungi komunitasnya. Nah, Bapak Ibu, keunggulan dari 1 sampai 6, ya, manfaat dari buah kedermawanan yang terlihat di sini dan saat ini sudah dialami langsung oleh Jenderal Sihab. Jadi Jenderal Sihab menyatakan ya, dia mengetahui, dia juga sudah mengalami. Lalu ada satu lagi yang ditegaskan oleh Sang Buddha bahwa dengan kedermawanan yang dilakukan, sebenarnya tidak hanya memberikan 6 hasil di kehidupan sekarang, tapi kebajikan itu akan mengikutinya sampai ketika ia meninggal dan lahir di alam selanjutnya. Di sini penekanannya bahwa dengan kebajikan, buahnya adalah terlahir di alam yang baik. Nah, poin ketujuh, keunggulan ketujuh memang belum dialami oleh Jenderal Siha. Tapi Jenderal Siha memiliki keyakinan kepada Buddha sehingga ia menyadari dan ia menerima bahwa dengan perbuatan baik kedermawanannya semoga terkondisi untuk kelahiran di alam-alam yang baik. Nah, Bapak Ibu, pada pertemuan lalu kita melihat 2 kisah ya dari Aputaka dan Siha Senapati. Dari Aputaka, perbuatannya baik, berdana pada Paceka Buddha, tapi juga dengan penyesalan. Jadi tetap memperoleh hasil baik, tapi karena penyesalannya, ia juga terkondisi tidak dapat menikmati kekayaannya. Kemudian kekayaannya pada kehidupan sekarang tidak bisa digunakan untuk hal baik, sehingga tidak ada kebajikan yang dilakukan, dan uh, memiliki kondisi dengan kama buruk membunuh saudaranya, sehingga ia terlahir di Maharorwa neraka. Ini adalah perbuatan baik, tapi dengan penyesalan, Bapak Ibu. Kemudian untuk Siha Senapati adalah Jenderal Siha yang memang memiliki sifat kedermawanan yang luar biasa, juga memiliki keyakinan di dalam pemberian yang ia berikan, sehingga ia tidak memiliki penyesalan. Dan ia menikmati semua keunggulan atau hasil kebajikan yang dijelaskan oleh Buddha kepadanya. Ya, hanya satu yang belum ia rasakan langsung atau alami langsung, yaitu terlahir di alam yang baik. Tapi ia meyakini bahwa kebajikannya pasti mengondisikan kelahiran di alam yang baik. Nah, itu adalah review dari pertemuan minggu yang lalu, Bapak Ibu. Kita akan melihat untuk yang pertemuan hari ini, ya. Next slide. Oke, untuk pertemuan hari ini ada 2 sutta, yaitu Sapurisa Dana Sutta pada Anguttara Nikaya kelompok 5, ya, Pacaka Nipattapali. Kemudian berikutnya adalah Calangga Dana Sutta. Kedua sutta ini sangat berkaitan dengan kisah dari Siha Senapati maupun terkait dengan Aputaka Sutta, Bapak Ibu. Kita akan lihat dari Sapurisa Dana Sutta terlebih dahulu. Sapurisa Dana Sutta ini bercerita tentang anugerah dari seseorang yang berintegritas. Ya, jadi Sapurisa adalah orang yang baik, ya. Jadi pemberian dari orang yang baik. Demikian Bapak Ibu. Sapurisa Dana Sutta ini dibabarkan oleh Buddha kepada para bhikkhu pada waktu itu Sang Buddha berada di Saketa. Saketa tepatnya di hutan Tikandaki, ya. Jadi Buddha menjelaskan pada para bhikkhu bahwa orang yang berintegritas mencari kekayaan dengan cara yang benar, dia akan memanfaatkan kekayaannya dengan benar pula. Nah, mereka memberi dana, memberi pemberian dengan 5 cara. Pertama, memberi dengan keyakinan. Yang kedua, perhatian. 3, tepat pada waktunya. Yang keempat, dengan hati yang tulus tanpa keengganan. Dan yang kelima adalah tanpa merugikan
dirinya sendiri atau orang lain. Nah, Bapak Ibu, kita akan kupas satu persatu. Next slide. Pertama, pemberian dari orang yang berintegritas dengan penuh keyakinan. Bapak Ibu pasti masih ingat tentang Siha Senapati Sutta, ya cerita dari Jenderal Siha, bahwa ia adalah seorang dermawan yang penuh dengan keyakinan dan tanpa penyesalan, ya. Jadi ia berdana dengan tanpa penyesalan. Ini yang dikatakan kedermawanan tanpa penyesalan. Nah, di sini penuh keyakinan, yakin terhadap apa? Pertama, berdana dan hidup sesuai dengan dhamma, ya. Kita tahu berdana dan hidup sesuai dengan dhamma adalah berkah utama. Jadi praktik dana yang dilakukan diyakini sebagai kebajikan. Yang kedua, dengan kebajikan yang dilakukan, hasil perbuatan baiknya juga mengondisikan kebajikan. Jadi yakin di sini, sadha di sini adalah sadar terhadap aktivitas kebajikannya dan yakin terhadap hasil dari kebajikannya. Ya, ada satu pernyataan Athame sadhayati dananca danapalanca sadahitwa. Ya, meyakini dengan penuh keyakinan, meyakini pemberian dan buah dari pemberiannya. Nah, Bapak Ibu, penuh keyakinan di sini terkait dengan bibit, ya. Kalau kita mau berbuat baik seperti berdana, jadi bibit itu bergantung pada kita sebagai pelaku. Kemudian yang kedua, ladang. Ladang ini adalah tempat kita menanam kebajikan. Kalau berbicara tempat kita menanam kebajikan, misalnya ya, misalnya karena ini masa Katina, maka ladang kita adalah para anggota sangga, ya. Jadi bikhu sangga seperti itu. Atau ladang di sini adalah eh, semua makhluk ketika kita berbuat baik, ya. Kemudian terkait juga dengan cara. Nah, bagaimana cara kita melakukan kebajikan tersebut? Kalau misalnya terkait dengan menanam di sawah, berarti ada cara yang tradisional, ada juga cara yang modern. Misalnya, kalau cara tradisional orang menanam padi dengan membajak sawah menggunakan traktor seperti itu, ya, atau menggunakan sapi. Kemudian kalau dengan cara modern berarti menggunakan dengan mesin-mesin yang lebih canggih begitu. Nah, ini pun sama. Bagaimana cara kita berdana, ya? Kemudian terkait juga dengan perawatan. Nah, kalau kita berbuat baik, bibitnya sudah bagus, ladangnya juga merupakan ladang yang unggul, ya, ladang yang bagus, kemudian dengan cara yang sangat bagus, tapi tidak dirawat. Nah, maka kebajikan ini pun hasilnya minimal, ya, memberikan buah yang tidak maksimal, seperti itu. Jadi yakin di sini adalah yakin ketika melakukan pemberian, yakin ketika melakukan praktek kedermawanan, ya, dengan kualitas diri sendiri yang baik, dengan kualitas penerima atau ladang yang baik, menggunakan cara yang baik dan tidak lupa dilakukan perawatan sehingga pemberian yang dilakukan atau dana yang diberikan memberikan hasil atau panen yang maksimal. Next slide. Nah, Bapak Ibu, di sini ditegaskan pada Sapurit Sadana Sutta, orang yang memberi dengan kualitas keyakinan, ya, dengan penuh keyakinan, maka ia akan menjadi kaya dengan harta kekayaan yang berlimpah, tapi ia juga rupawan, Bapak Ibu. Rupawan di sini dalam arti tampan, menarik, anggun, ya, penampilan yang baik. Jadi terkait penampilannya. Kemudian kita lanjut. Next slide. Nah, kalau yang pertama adalah pemberian dengan penuh keyakinan, maka yang kedua adalah pemberian yang penuh dengan perhatian. Perhatian di sini berarti seseorang yang memberikan, ya, seseorang yang berdana, misalnya, dengan penuh perhatian pada setiap aspeknya. Nah, kalau kita berbicara action berdana, maka tidak lepas dari pikiran,
ucapan maupun jasmani atau tindakannya. Nah, di sini Bapak Ibu, pikiran berhubungan dengan kesungguhan hati atau niatnya, ya, cetana ketika memberi. Kemudian ucapan berhubungan dengan bagaimana kita menjaga ucapan kita untuk sopan dan santun, ya. Jasmani adalah kita memberi dengan penuh hormat. Nah, misalnya berdana dengan kedua tangan, ya. Nah, kalau seseorang berdana dengan penuh perhatian, Sapurisa Danasuta menyebutkan mereka akan memperoleh manfaat yang luar biasa. Orang yang memberi dengan perhatian, maka ia juga akan diperhatikan oleh orang lain, ya. Jadi, apapun yang ia ucapkan akan didengarkan oleh orang lain. Orang lain juga akan memperhatikan dirinya dengan baik, seperti itu. Kita lanjutkan yang ketiga. Oh ya, mohon maaf. Tadi dari sisi pikiran ada namanya kualitas cetana, ya. Kalau berbicara kualitas cetana berarti berhubungan dengan niat. Nah, Bapak Ibu, niat di sini ada yang disebutkan niat sebelum kita memberi, niat saat memberi, dan niat setelah memberi. Niat sebelum memberi. Nah, sebelum memberi, seyogianya kita dapat menjaga ketenangan, ya. Tenang sebelum memberi. Juga punya rasa senang. Jadi ketika senang, kita memunculkan rasa senang, Bapak Ibu. Oke, jadi eh, di sini kalau memiliki ketenangan, kemudian juga memunculkan rasa senang di dalam batin, ini dinamakan kualitas yang baik, ya, niat yang baik. Kemudian untuk cetana saat memberi, ya, munca cetana, ini adalah ketika kita akan menyerahkan dana, ya, ketika kita akan mulai menyerahkan dana. Nah, ketika menyerahkan dana ini dengan tenang dan juga dengan bahagia. Kemudian yang ketiga adalah apara cetana. Nah, apara cetana di sini yang dimaksudkan adalah setelah selesai memberi. Jadi ketika dana ini telah diberikan, menyadari bahwa dana ini yang sudah diberikan bukan lagi milik kita, tapi milik pemberi. Di sini kita merasa bahagia karena dana itu telah tersampaikan atau telah diberikan. Ya, oke. Apabila seseorang dapat menjaga kualitas pikiran, kesadaran, ya, niatnya dari sebelum memberi, saat memberi, dan setelah memberi dengan penuh kebahagiaan, ya, dimulai dari tenang, merasa bahagia, senang, maka ini dikatakan kualitas yang tinggi atau kualitas ukhata. Nah, apabila dari salah satu kondisi, misalnya sebelum memberi, saat memberi, atau setelah memberi, ada yang negatif, ya, ada yang merasa menyesal, ada merasa kesal, marah, kecewa, maka dikatakan kualitas yang rendah atau omaka. Nah, Bapak Ibu, apakah perbedaan kualitas ini akan mempengaruhi hasil yang diperoleh, ya? Jadi, kalau di awal tadi ada yakin terhadap kegiatan berdananya dan juga yakin akan hasil kama baik dari perbuatan berdana atau wipaka kamanya, maka di sini kualitas cetana ini mempengaruhi wipaka kamanya, ya. Kita akan cek apabila kualitas positif dari sebelum, saat, dan setelah memberi dikatakan kualitas yang tinggi, maka mengondisikan kelahiran di alam dewa maupun kelahiran di alam manusia. Dan ini memiliki kerupawanan juga, Bapak Ibu. Ya, tapi apabila dari salah satu masa ini ada muncul kekecewaan, muncul kondisi kesadaran yang negatif, muncul bentuk batin yang negatif, atau muncul penyesalan, maka mengondisikan niat yang rendah, ya, kualitas niat yang rendah disebut omaka. Nah, di sini apabila kualitas dana yang diberikan termasuk
kondisi ladang yang subur, kemudian kualitas dana yang baik, tapi dengan cetana yang rendah, ya, ini disebut cetana yang cacat. Nah, oleh karena itu, bila ia dapat lahir ke alam dewa, terkondisi lahir di alam dewa, maka ia hanya mampu terlahir di dewa tingkat rendah, seperti Catung Maharajika. Nah, apabila kualitas dana yang diberikan kualitas yang biasa, tapi dengan cetana yang rendah atau cetana yang cacat, dan terlahir kembali menjadi manusia, maka memiliki kemungkinan terlahir sebagai manusia yang cacat. Ya. Tapi Bapak Ibu, bila kita ya bisa menjaga ketiga kualitas cetana ini pada saat melakukan pemberian ya pada saat berdana dengan penuh perhatian, ini adalah sangat bagus ya. Tapi apabila kita belum mampu, maka biasanya cetana kita kadang plus dan minus Bapak Ibu. Nah, kalau kadang positif, kalau kadang negatif, ini bisa mengondisikan kualitas cetana yang tinggi dan rendah ya. Tidak selalu tinggi tapi bisa juga kerendah. Dengan kondisi ini, Bapak Ibu, kita belajar untuk menyadari ya, jangan disesali. Jadi ketika disadari kita perbaiki. Jangan terus disesali karena kalau disesali malah terkondisi yang lebih negatif. Ya. Tapi jangan pula karena, oh, kalau saya berbuat baik tapi nggak bisa menjaga niat saya terlahir dari cacat, kalau gitu saya tidak berbuat baik saja. Nah, Bapak Ibu, pemikiran ini juga salah. Ya. Kenapa? Karena ketika kita tidak terbiasa di dalam kebajikan, berarti kesadaran kita bersekutu dengan keburukan. Kalau sudah bersekutu dengan keburukan, tidak ada kemungkinan lahir jadi manusia, malah ada kemungkinan lahir di alam-alam yang rendah, contohnya seperti alam binatang, alam peta, ya, alam raksasa asura, ataupun alam niraya. Nah, jadi tidak masalah karena memang kita belum suci, kualitas cetana kita mungkin positif dan negatif ya. Tapi inilah tugas kita berlatih untuk menyadari kesadaran kita sehingga pada waktu mau melakukan pemberian atau berdana benar-benar melatih perhatian dengan sungguh-sungguh. Melatih perhatian pada saat mengikuti acara dari sebelum kita memberikan dana, saat sedang memberikan dana, sampai setelah memberikan dana. Penuh perhatian menjaga kesadaran, mengamati perasaan di dalam diri sendiri sehingga kualitasnya tetap positif. Apabila terjadi kualitas negatif ya karena kondisi ketergesaan misalnya atau keterpaksaan, maka segera disadari dan segera change mind kembali untuk dipositifkan. Kita akan lanjut. Next slide. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga adalah berdana yang tepat pada waktunya. Ya, ini juga sering dikenal dengan kata kala dana. Pada Sapurisa Dana Sutta tidak banyak pengupasan terkait dana yang tepat pada waktunya, hanya menyatakan manfaat bahwa apabila kita berdana tepat pada waktunya, tepat pada kondisinya, maka segala tujuan kita akan tercapai tepat pada waktunya pula. Tapi bila kita mengamati kembali pada kitab-kitab komentar dari Tipitaka, kita akan menemukan bahwa um, dana tepat pada waktunya ini ada pengupasan pada kala suta ya kala suta di sini ada 5 pemberian yang tepat waktu yaitu pemberian kepada tamu ya orang yang berkunjung misalnya jadi kita melayani orang yang berkunjung ke tempat kita itu adalah pemberian yang tepat waktu. Yang kedua, pemberian kepada orang yang melakukan perjalanan ya. Jadi orang yang akan pergi seperti itu, misalnya dengan memberi uang saku ataupun kebutuhan ya. Kemudian yang ketiga adalah dana kepada pasien. Pasien ini adalah orang yang sakit dan membutuhkan bantuan Bapak Ibu. Jadi kita berdana untuk proses pengobatannya ya. Ini juga dikatakan tepat waktu karena ia membutuhkan bantuan untuk kesehatannya. Lalu yang keempat adalah berdana pada saat terjadi bencana seperti kelaparan, ya. Misalnya ada bencana gempa bumi misalnya, sebagian masyarakat biasanya uh,
kekurangan dalam hal makanan. Nah, kita berdana makanan pada mereka itu adalah dana yang tepat waktu. Atau mereka kekurangan pakaian, kita berdana pakaian. Ini adalah berdana pada kondisi yang tepat saat orang mengalami bencana dan membutuhkan bantuan. Lalu pemberian tepat waktu selanjutnya adalah kepada orang yang bermoral. Nah, Bapak Ibu, jika dikaitkan pada kondisi Katina, maka ini dikatakan kita berdana kepada orang yang bermoral. Ini adalah dana yang tepat pada waktunya. Waktunya Katina, ya, waktunya berdana kepada anggota sangga. Sekali lagi, Bapak Ibu, berdana pada saat Katina adalah kepada anggota sangga. Jadi bukan kepada perseorangan biku tertentu, tapi langsung kepada anggota sangga. Ya, next slide. Yang keempat adalah berdana dengan tulus tanpa keengganan. Nah, Bapak Ibu, keengganan yang dimaksud di sini adalah tanpa penolakan. Ya, jadi punya niat yang murni, punya kebiasaan yang baik, senang memberi, memiliki kerelaan, keikhlasan. Karena itu, orang dengan tulus tanpa keengganan ini, daya indrianya akan berkembang. Nah, kalau kita cermati di dalam kitab-kitab komentar, daya indria yang dimaksud adalah panca indria, ya. Panca indria yang dimaksud adalah sada indria, jadi kemampuan akan keyakinannya semakin berkembang, semangatnya juga berkembang, wirya, sati perhatiannya menjadi berkembang, samadhi konsentrasinya juga berkembang, dan panya indria, panindrianya juga berkembang. Ya, jadi jika kita berdana dengan tulus tanpa keengganan di sini, ya, maka kekikiran kita akan terkikis. Dengan tanpa kekikiran, maka daya indria, kelima indria kita akan berkembang. Dan kelima indria yang berkembang ini mengondisikan seseorang dapat menikmati kekayaan yang telah diperolehnya. Jadi juga dikatakan lima indria seperti caku indria ya dari mata, kemudian sota indria ya dari telinga, gana indria dari hidung, jiwa indria dari lidah, pengecapan, kemudian kaya indria dari jasmani, bahwa kelima panca indria ini dapat mencerap objek-objek yang baik ya. Jadi ia dapat menikmati hasil dari kekayaannya. Seperti itu. Jadi tulus tanpa keengganan di sini adalah tanpa penolakan sebagai kebiasaan yang baik, keikhlasan, dan poin pentingnya adalah tidak ada kekikiran, Bapak Ibu. Orang yang kikir akan menjadi enggan, ya. Jadi kalau tulus tanpa keengganan, maka caga atau kedermawanannya semakin berkembang. Dan karena dia tidak punya penolakan, maka kekikirannya akan terkikis. Jadi di sini dapat juga sekaligus diketahui dana ini mengikis kekikiran, ya. Nah, kalau mengikis kekikiran tanpa kekikiran maka tidak ada penyesalan. Tapi jika orang kikir maka korelasinya adalah penolakan, ya tidak ingin berbagi, di sini pasti akan muncul penyesalan. Kita lanjut. Yang kelima adalah berdana tanpa melukai diri sendiri dan makhluk lain. Yang dimaksud dengan berdana tanpa melukai diri sendiri dan makhluk lain adalah kita mampu berdana secara baik dan juga bijak. Ya, kalau dikatakan bijak berarti ada kebijaksanaan atau panya di sini. Nah, jadi berdana disertai dengan pengertian yang benar dan juga pikiran benar. Dana yang diberikan tidak menyakiti dirinya dan juga tidak menyakiti makhluk lain. Oke, jadi di sini Bapak Ibu, dalam Sapurisa Dana Sutta disebutkan orang yang berdana tanpa melukai diri sendiri dan makhluk lain akan memperoleh manfaat, tidak ada kerusakan pada harta bendanya. Termasuk ya yang dimaksud pada tidak ada kerusakan pada harta benda di sini adalah misalnya tidak mengalami bencana, ya hartanya tidak hancur karena kebakaran, tidak hancur, tidak hilang karena
perampokan seperti itu. Jadi hartanya terjaga. Kenapa terjaga? Karena ia berdana dengan cara yang baik, ya. Ia memberi dengan cara yang baik, tidak melukai dirinya dan juga makhluk lain. Nah, Bapak Ibu, ini adalah pengupasan dari Sappurisa Dana Sutta. Jadi kita review kembali bahwa pada Sappurisa Dana Sutta di sini ada 5 poin cara pemberian dari orang yang baik, ya, memiliki kekayaan yang baik dengan mencari dengan cara yang baik dan juga menggunakan dengan cara yang baik, sehingga dikatakan orang yang berintegritas. Karena itu ia dapat memberi dengan cara yang baik pula, ya. Kita next. Nah, Bapak Ibu, Sappurisa Dana Sutta ini terkait juga dengan Calangga Dana Sutta, ya. Calangga Dana Sutta ini juga sutta pada Anguttara Nikaya terkait dengan 6 faktor pemberian. Sutta ini dibabarkan oleh Sang Buddha kepada para bhikkhu ketika Buddha berada di Sawati. Jadi sewaktu itu Sang Buddha dengan kemampuan batin, ya, dibaca nyananya, beliau mengamati sekitar, kemudian mengetahui bahwa ada seorang umat awam bernama Welu Kantaki Nandamata ini sudah siap, ya, sudah siap untuk melakukan pemberian, di mana pemberiannya ini memiliki 6 faktor atau diberkahi dengan 6 faktor. Dan pemberian ini ditujukan kepada komunitas sangga yang dipimpin oleh 2 siswa utama Buddha, yaitu Sariputta dan Moggallana. Kita next slide. Buddha menjelaskan kepada para bhikkhu bahwa 6 faktor pemberian ini adalah 3 dari faktor pemberi dan 3 dari faktor penerima. 3 dari faktor pemberi adalah sebelum memberi merasa senang, saat memberi pikirannya cerah dan jernih, ya, tenang dan senang. Kemudian yang ketiga, setelah memberi ia merasakan kepuasan, ya, puas karena telah berhasil menyerahkan dana atau pemberiannya. Nah, Bapak Ibu, kalau diamati kembali, 3 faktor dari pemberi ini sangat berkaitan dengan Sappurisa Dana Sutta tadi pada poin berdana dengan penuh perhatian, terutama pada bagian cetana, ya. Tapi juga berkaitan pada poin pertama, yaitu memberikan pemberian, ya, dengan hormat, dengan penuh perhatian, juga pemberian terkait dengan bibit. Bibit adalah diri sendiri. Jadi dari faktor pemberi. Dari faktor pemberi kita menjaga kualitas menjadi lebih baik, ya. Kemudian 3 faktor lainnya adalah 3 faktor penerima. Nah, Bapak Ibu, yang dimaksud dengan faktor penerima adalah orang yang menerima makhluk atau orang yang menerima dana kita, ya. Jadi kalau berbicara penerima berarti di sini terkait dengan ladang, ya, si penerima atau ladang. Nah, ladang ini 3 faktor. Pertama adalah bebas dari nafsu, penerima yang bebas dari nafsu, bebas dari kebencian, dan juga bebas dari delusi atau moha, kebodohan. Nah, Bapak Ibu, bila penerima diberkahi dengan ketiga faktor, ia adalah seorang penerima yang bebas dari nafsu, bebas dari kebencian, bebas dari delusi, juga uh, memberi memiliki 3 faktor yang sebelum, saat, dan setelah memberi dengan tenang, senang, dan bahagia, maka kebajikan yang dilakukan atau pemberian yang dilakukan ini memiliki jasa kebajikan yang luar biasa. Di sini Buddha menegaskan jasa kebajikan ini tak terukur, ya. Tak terukur yang dimaksud adalah sulit untuk dihitung, Bapak Ibu, ya. Sulit untuk ditakar. Nah, pada sutta ini ditekankan itu ibarat air, ya, kedalaman atau banyaknya air yang ada pada samudra seperti itu. Sehingga banyaknya air di samudra itu sulit untuk kita takar. Jadi dengan perumpamaan demikian itulah eh,
kualitas yang luar biasa, hasil yang luar biasa, kebajikan yang luar biasa apabila seorang pemberi memiliki keenam faktor ini. Apabila sebuah pemberian, sebuah dana memiliki keenam faktor ini. Nah, Bapak Ibu, pada kisah Welu Kandaki Nandamata, ia pada saat berdana kepada komunitas Sariputa dan Monggalana, ya yang Arya Sariputa dan yang Arya Monggalana, dari Welu Kandaki sendiri memang memiliki ketiga faktor tersebut. Jadi sebelum memberi ia merasakan senang, saat memberi juga pikirannya tenang dan senang, setelah memberi ia juga merasa puas. Kemudian dari tiga faktor penerima ini adalah komunitas sangga, bimbingan dari yang Arya Sariputa dan Arya Monggalana, sehingga mereka adalah uh, orang yang berlatih untuk bebas dari nafsu, bebas dari kebencian, dan juga bebas dari delusi. Jadi pemberian dari Welu Kandaki Nandamata ini adalah pemberian yang diberkati dengan 6 faktor, ya, sehingga akibat baik atau jasa kebajikan yang dilakukan oleh Welu Kandaki ini sangat luar biasa. Dikatakan tak terukur seperti air atau banyaknya air, ya, uh, sulitnya untuk mengukur air di samudra seperti itu. Nah, inilah Bapak Ibu dua suta yang kita bahas pada hari ini terkait dengan Sapu Risa Dana Suta dan Calangga Dana Suta. Jadi Sapu Risa Dana Suta dan Calangga Dana Suta ini adalah terkait bagaimana cara kita melakukan satu pemberian agar pemberian ini dilakukan menimbulkan kedermawanan, ya, sifat saga kita berkembang dan dilakukan dengan tanpa penyesalan seperti kisah Siha Senapati, ya, seperti kisah Jenderal Siha. Jadi di sini uh, dalam Calangga Dana Suta dan juga Sapuri Dana Suta menekankan agar kita memberi jangan sampai muncul keengganan ataupun penolakan ataupun penyesalan, ya, agar tidak terkondisi dengan hasil yang negatif. Nah, demikianlah pembahasan untuk hari ini, Bapak Ibu. Apabila ada yang di-sharingkan, disilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ramani Santi. Ya, sebelumnya Ramani, izinkan saya bertanya dulu ya kali Ramani ya. Kan Ramani kan bilang kan tadi kalau bisa berdana kan kalau bisa kan tanpa pengorbanan ya. Tapi kan kita tahu ya kan, ada di kisah Sang Buddha itu yang Jataka itu di mana waktu itu Sang Bodhisatta itu adalah seekor gajah. Seingat saya seekor gajah yang mengorbankan diri untuk memberi makanan kepada eh, apa saya lupa kayak gitu. Tapi intinya di cerita Jataka tuh banyak terjadi pengorbanan ketika Sang Buddha itu menjadi bodhisatta. Nah, bagaimana menurut Ramani? Iya, baik. Terima kasih dari Rama Singgi, ya. Pertanyaan yang baik, tapi kita perlu penegasan dulu, Rama. Di sini judulnya adalah kedermawanan tanpa penyesalan, Rama, bukan pengorbanan, ya. Karena yang dinamakan kedermawanan pada saat melakukan pemberian tentu ada pengorbanan, ya, tidak mungkin tanpa pengorbanan. Ada yang harus kita korbankan, baik itu bersifat materi atau bahkan pengorbanan ego kita. Nah, apabila kita mampu mengorbankan materi, ya, ini menjadi praktik dari kedermawanan itu sendiri. Jadi dengan rajin berdana, ya, rajin memberi, kita mengorbankan milik kita untuk orang lain tanpa melukai diri sendiri dan juga orang lain, maka pemberian ini meningkatkan kualitas kedermawanan kita. Begitupun apabila kita dapat mengorbankan ego. Di sini kita mengorbankan ego, kenapa? Karena kita memberi dengan rendah hati, ya, memberi tanpa kesombongan, sehingga kualitas dana ini menjadi unggul, ya. Atau kalau dalam Sapurisa tadi adalah memberi dengan tanpa keengganan, dengan ketulusan, demikian. Jadi poinnya adalah kalau kita kedermawanan, ya, poin pada memberi pasti ada pengorbanan.
pengorbanan. Kisah dari Jataka terkait dengan para bodhisatwa, ya terkait kisah Buddha pada waktu itu sebagai bodhisatwa yang mengorbankan dirinya. Nah, di sini adalah pengembangan dari dana parami, ya. Dana parami juga pengembangan dari kedermawanan atau caga. Jadi pasti ada pengorbanan. Tapi poin pada diskusi kita adalah tanpa penyesalan, Rama, bukan tanpa pengorbanan. Demikian, Rama, semoga dapat diterima. Terima kasih. Oke, baik Ramani, misalnya kayak gini kan, kita kan tahu ya dana kalau misalnya kita berbicara mengenai dana tanpa penyesalan, terkadang itu tuh bisa dibilang ada orang yang berdana karena takut, takut ya. Misalnya seperti misalnya contoh tukang parkir malak kayak gitu, itu kan berdana sebenarnya kan, memberi kan, tapi kan ada dengan rasa takut. Misalnya dengan case lain adalah em, misalnya mungkin pajak ada yang nggak rela kan kayak gitu misalnya. Nah, jadi maksudnya kalau seseorang berdana dengan ketakutan seperti ini, otomatis di sini kan ada penyesalan ya pastinya ya. Nah, itu menurut Ramani bagaimana Ramani? Ya, diskusi yang menarik, Rama Singgit. Terima kasih banyak. Terkait dengan kalau kita berdana kepada tukang parkir gitu ya, memberi kepada tukang parkir. Sebenarnya ini terkait motif ya. Kalau dari pertanyaan Rama, kita cek dari motif. Seseorang yang tinggal di satu wilayah negara misalnya ada aturan negara untuk membayar pajak, siogianya memang kita taat aturan membayar pajak. Kalau kita tidak mau bayar pajak, ya berarti kita tidak menaati aturan atau melanggar aturan, kan begitu. Jadi pajak ini sebenarnya bukan masalah rela tidak rela, tapi sebenarnya harus dilakukan sebagai orang yang berintegritas tadi, ya. Dikatakan sebagai orang yang berintegritas, orang yang baik, mencari kekayaan dengan cara yang benar, harus juga memanfaatkan kekayaannya dengan benar. Nah, jadi kalau ia mencari kekayaannya setelah memperoleh, maka jika di negara itu memperlakukan pajak, siogianya ia bayar pajak, seperti pajak penghasilan dan lain-lain. Itu sudah sewajarnya, ya. Jadi kalau motif berdananya karena keterpaksaan membayar pajak, otomatis di sini kualitas cetananya menurun. Kalau kualitas cetananya menurun, ada ketidakikhlasan dengan keengganan, otomatis hasil dari kebajikan yang dilakukan juga menurun atau kecil. Ya, jadi sangat sayang kalau kita bicara ini sangat sayang. Kenapa sangat sayang? Karena uh, sebagai orang yang tinggal ya dalam satu komunitas negara, pajak sebagai kewajiban, kalau ia dapat melakukan tanggung jawabnya dengan benar, ia menjadi orang berintegritas, dan ketika ia dapat memiliki motivasi yang lebih positif saat membayar pajak, maka bisa melatih kedermawanan dia. Ya, sehingga dalam kedermawanan ini karma baiknya menjadi lebih berlimpah. Dengan keikhlasan, dengan ketulusan ia membayar pajak, justru malah kekayaannya akan bertambah, bukan berkurang. Kenapa? Karena karma baiknya menjadi lebih berkualitas. Semakin berkualitas, hasilnya semakin baik. Ya, begitupun misalnya dengan tukang parkir tadi. Ya, kita membeli sesuatu misalnya di satu tempat. Kebetulan di situ ada orang yang bantu menjaga kendaraan kita. Ya, kita bawa motor, dia bantu jaga motor kita parkir di sana. Seyogianya memang ya kita memberi kepada mereka atau mohon maaf memberi pada si tukang parkirnya. Kenapa? Karena sebagai imbalan ia bantu menjaga kendaraan kita, ya. Jadi karena seyogianya seharusnya kita berikan dengan tulus. Kalau kita memberikan tulus, justru manfaat kebajikan yang kita peroleh semakin besar. Gitu. Tapi kalau kita memberikan dengan tidak ikhlas, ya malah pemberian yang kita berikan kepada tukang parkir tadi menjadi tidak berarti. Nah, di sini yang ingin ditekankan adalah intinya kita itu sama-sama harus mengeluarkan. Betul ya? Kita sama-sama harus bayar pajak. Kita itu sama-sama loh harus bayar tukang parkir. Nah, antara dua pilihan dengan ketulusan, manfaat kualitasnya besar, tanpa ketulusan atau dengan kesal ya, dengan kecewa, dengan penyesalan, manfaatnya kecil. Nah, kalau kita ditanya mau
tetap harus memberi, tapi dengan manfaat besar atau manfaat kecil. Kira-kira kita akan pilih mana, Rama? Yang besar ya. Nah, tentu ya, sebagai manusia yang bijak, kita tentu akan memilih manfaat yang besar. Jadi, berusaha untuk lebih bijaksana, berusaha untuk lebih positif, eh, menyadari itu sebagai satu kondisi untuk berbagi, sehingga memberikan kondisi kualitas yang lebih baik. Ya, pembahasan yang Rama tanyakan terkait dengan motif berdana, ini sebenarnya ada satu suta yang sangat bagus, Rama. Kalau tidak salah, judulnya tentang dana suta ya, tentang motivasi berdana. Itu juga ada di Anguttara Nikaya kalau saya tidak salah. Eh, ada misalnya orang memberikan dana dengan keuntungannya sendiri misalnya. Orang yang memberikan dana untuk keuntungan sendiri karena ia ingin untung begitu. Dengan kondisi seperti ini berarti masih ada kemelekatan terhadap pemberiannya ya. Nah, dengan kondisi ini pun sebenarnya ia mendapatkan manfaat, tapi di dalam suta ini dijelaskan manfaatnya adalah kalau ia terlahir dalam dewa hanya sebatas kelahiran di Catu Maharajika. Tapi jika seseorang bisa berdana dengan motif bukan untuk keuntungan pribadi, maka manfaatnya bisa sampai pada tawatimsa. Seperti itu. Bisa sampai mengondisikan kelahiran ke tawatimsa. Lalu ada juga orang yang motif berdananya itu bahwa sebenarnya perbuatan baik memberi itu memang sudah dilakukan sebagai tradisi keluarga. Otomatis ia menjaga tradisi keluarganya. Jadi ia memberi sebagai penjagaan terhadap tradisi keluarga. Ia merasa malu kalau tradisi ini dihentikan begitu ya. Jadi motif berdananya adalah menjaga tradisi Rama. Ini juga baik. Nah, dengan kesadaran seperti ini mengondisikan ia dapat lahir di alam dewa yang lebih tinggi daripada Tawatimsa, misalnya di alam Tusita, seperti itu. Lalu berdana dengan motif bahwa saya sebenarnya sudah berkecukupan, ya. Lalu ada orang yang tidak berkecukupan, maka tidaklah pantas bagi kita yang berkecukupan untuk tidak memberi. Seyogianya kita yang berkecukupan, yang punya, bisa berbagi pada mereka yang tidak cukup dan memberikan. Nah, dengan pikiran baik seperti ini, ia dapat lahir lebih tinggi daripada alam tusita. Nah, jadi pada motif yang keempat ini sebenarnya masih ada beberapa motif lainnya, Rama, tapi saya mencoba mengambil motif yang keempat ini. Ya, saya berkecukupan, mereka tidak berkecukupan. Jadi tidaklah tepat bagi saya yang berkecukupan untuk tidak memberi kepada mereka yang tidak berkecukupan. Jadi kalau Rama tadi contohnya adalah tukang parkir, ya. Kenapa sih mereka kerjanya sebagai tukang parkir? Ada satu kemungkinan mereka membutuhkan itu sebagai kehidupannya, ya. Membutuhkan untuk ekonomi menunjang kehidupannya. Kita katakan mereka mungkin belum berkecukupan. Nah, kalau kita bisa bawa kendaraan, mungkin kita adalah golongan yang sudah mampu sebenarnya secara ekonomi di batasnya kita. Kalau kita memang mampu, kenapa sih tidak berbagi? Ya, harusnya kita merasa malu karena tidak berbagi seperti itu. Nah, dengan motif yang keempat ini bahkan memberikan manfaat yang luar biasa, kelahiran di alam dewa yang lebih tinggi. Ya, jadi demikian Rama. Di sini penekanannya adalah kalau memang harus memberi, mari kita memberi ya, bisa dengan bijak mempertimbangkan bahwa daripada memberi dengan keterpaksaan atau memberi dengan ketidakikhlasan yang mungkin memberikan akibat yang negatif atau karena baik kita menjadi berkurang, lebih baik kita memberi dengan bijaksana, dengan ketulusan, dengan keikhlasan tanpa penyesalan sehingga kualitas atau manfaat kita lebih baik. Demikian Rama, semoga dapat diterima dan terima kasih. Ya, luar biasa Ramani. Ya, Ramani, saya sedikit penasaran tadi kan tema kitanya adalah eh, kedermawanan tanpa penyesalan. Dan pastinya itu kan membutuhkan sebuah kondisi batin ya, yang baik kan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita selalu di kondisi batin yang penuh dengan meta, karuna, mudita, dan UPK ketika kita berdana. Ya, kadang-kadang kita kan seringkali kan semua makhluk ya manusia kan tidak menyadari kan ketika berdana memang
kita tanpa penyesalan. Tetapi kan terkadang yang namanya cetana atau pikiran kadang sekelibat sekilas kayak gitu muncul bentukan-bentukan pikiran kayak gitu ya. Nah, dan menurut Ramani di sini bagaimana menanggulannya agar kita selalu dalam tanda kutip itu tuh eh, berdana tanpa penyesalan. Kondisi batin yang seperti apa Ramani dan apa yang harus kita latih Ramani? Ya, silakan Ramani. Baik, terima kasih Rama. Diskusi yang baik ya, yang menarik. Terkait dengan kondisi batin, bagaimana yang harus kita jaga ya, agar kita bisa melatih kedermawanan kita pada saat memberi dengan tanpa penyesalan. Nah, sebenarnya diskusi ini sudah sempat kita bahas di Senin lalu di tanggal 4 November bahwa pertama adalah sadda ya, seperti pula ditekankan pada Sapurisa Dana Sutta yang barusan kita bahas, pertama adalah sadda. Jadi kita punya keyakinan dengan pengertian yang baik bahwa yang dinamakan berdana adalah memberi. Itu yang pertama. Nah, ketika kita sadar bahwa memberi berarti adalah melepas. Kalau memberi adalah melepas, berarti apa yang kita berikan kepada orang lain bukan lagi menjadi milik kita. Itu dulu yang pertama, ya sadar. Nah, lalu kualitas batin yang lain menyertai sada adalah sati, perhatian, ya, pemberian dengan penuh perhatian. Nah, pada saat penuh perhatian ini disadari ketika kita memberi kepada siapa kita memberi, ya, disadari dengan baik. Niatnya dijaga, disertai dengan tanpa keengganan, ya. Jadi selain sadda sati harus juga berkembang moral ya, yaitu hiri dan otapa. Jadi uh, kita memiliki moral yang baik, malu kalau berbuat kesalahan ya. Jadi kalau memang niatnya memberi, ya sudah apa yang diberikan menjadi milik orang lain ya, bukan lagi milik kita. Jadi kalau kita masih menganggap itu adalah milik kita, siogianya kita merasa malu ya. Lalu otapa, otapa adalah takut akan akibat perbuatan jahat atau takut akan kondisi batin yang jahat ya. Jadi di sini kita menjaga kondisi batin kita pada saat melakukan pemberian untuk uh, tulus ya, tanpa kekikiran seperti itu. Lalu selain hiri otapa ada juga aloba dan adosa. Nah, aloba dan adosa ini adalah praktik dari metta. Ya, tadi Rama menyebutkan bagaimana supaya tetap ada metta. Nah, di sini aloba adosa adalah wujud dari metta. Jadi kalau kita mau memberi orang yang dermawan itu tanpa penolakan ya, tanpa keengganan, tanpa penolakan berarti dia tidak punya keserakahan, jadi rela, ikhlas, juga dia tidak ada penolakan, adosa. Aloba, adosa. Ya. Jadi kita cek kembali ada bentuk batin dari sada, keyakinan, yang kedua dengan penuh perhatian pada saat memberi, yang ketiga sila yang baik yaitu dengan hiri dan otapa, lalu aloba, adosa, ya ini praktik metanya, dilanjutkan dengan Tatra Majatata. Tatra Majatata adalah keseimbangan menjaga perasaan, batin kita, kesadaran kita, persepsi kita, sehingga tetap baik. Ya, ada 6 yang berpasangan. Di sini pertama adalah tenang, ya, pasadi, tenang. Kemudian lahuta, senang, ya, batinnya senang. Jadi tenang, senang, ya. Kalau cetana kan juga sama tuh, tenang sebelum memberi, tenang sebelum memberi juga senang ya. Jadi ada pasadi tenang, kemudian lahuta senang, muduta bisa menyesuaikan diri, kemudian uh, pasadi lahuta muduta kamanyata pagunyata ya. Ada 6. Semoga saya tidak salah menyebut. Ada pasadi, kemudian lahuta, pasadi itu tenang, lahuta itu senang, kemudian ada menurut, ada beradaptasi, yang mampu beradaptasi dengan situasi, ini milik kita, kemudian kita berikan, berarti bukan lagi milik kita. Ya. Profesional, profesional adalah kondisi batin kita menerima bahwa yang kita berikan memang bukan lagi milik kita. Ya. Kesadaran penuh. Ya.
ditambah dengan ketulusan yang terakhir, pagu nyata ya. Jadi ini syarat yang mendasar pada saat kita melakukan kebajikan, ada 19 kondisi batin yang harus kita bangun agar kita bisa memberi dengan baik ya dan tidak muncul penyesalan. Kita review kembali: sada keyakinan, sati perhatian, moral hiri otapa, kemudian um, meta ya, praktik meta, aloba adosanya, keseimbangan batin tatra majatata atau UPK. Kemudian kalau kita memberi hmm, kepada objek yang menderita, maka kita bisa munculkan karuna. Kalau kita memberi kepada objek yang berbahagia, maka kita bisa munculkan mudita. Ya, tapi selain karuna dan mudita, pemberian yang dilakukan seyogianya dengan penuh perhatian dari sisi ucapan yang sopan, ya. Jadi ucapan yang benar sama waca, kemudian dari jasmani, ya jasmaninya dengan benar, ya, sama kamanta, jadi dengan hormat, misalnya dengan kedua tangan, dengan sopan santun, ya. Lalu juga pemberian itu adalah hasil dari usaha yang baik atau penghidupan yang baik, ya, sama jiwanya baik. Nah, tidak lupa pemberian itu menjadi lebih berkualitas kalau ditambah satu poin lagi, yaitu pemberian yang tanpa melukai diri sendiri, juga tanpa melukai orang lain. Artinya, pemberian dilakukan dengan baik dan bijak. Jadi mengandung bentuk batin kebijaksanaan. Ya, jadi kalau kita menganalisis secara keseluruhan, yang membuat kita bisa memberi tanpa muncul penyesalan adalah 19 kondisi batin ya yang baik yang tadi pertama kita sebutkan, sada sati hiri otapa aloba adosa tatra macatata, ditambah dengan tenang ya dari batin dan juga dari kesadaran ya, tenang, senang, ini yang berpasangan, tenang, senang, menurut, bisa menyesuaikan diri, bisa profesional di dalam memberi, dan juga ketulusan, kejujuran di dalam memberi. Ya. Dan terkait dengan pengembangan Brahma Wihara, tadi bisa dengan Karuna, juga Mudita. Ya, paling bagus kalau ditambah Panya. Demikian untuk Rama Singgi. Apabila ada yang belum pas atau belum terbahas, boleh diskusi kembali. Oke, baik. Terima kasih Ramani. Mungkin pembahasan kita untuk sementara ya ini ya Ramani ya. Tapi bagi yang ingin bertanya, ya kami persilakan. Em, ini baik Ramani. Kalau misalnya kita sedikit berbicara mengenai dana ya, kayak gitu ya. Eh, Dikatakan bahwa berdana kepada seorang Buddha dan Arhat itu adalah katanya bisa langsung terkabul ya kayak gitu ya. Dan kalau misalnya kita berdana kepada apa namanya, dhamma dana kan adalah yang tertinggi. Tapi sementara dana kepada eh, Sang Buddha atau Arahat itu juga bisa memberikan dampak yang langsung katanya begitu juga Ramani ya. Bagaimana menurut Ramani? Ya, maaf Ramani di mute Ramani. Iya Rama, mohon maaf saya mute. Tadi sinyalnya kurang baik, sehingga pertanyaan dari Rama saya baru menangkap dua hal. Pertama yaitu dana kepada Buddha atau Arahat, ini keinginannya dapat terpenuhi. Kemudian yang kedua tadi Dhamma dana, kenapa Rama? Maksudnya kayak Sang Buddha mengatakan bahwa dhamma dana itu adalah yang paling tinggi. Hmm. Nah, tapi di satu sisi katanya ada dana berupa dana kepada Sang Buddha atau enggak dana kepada seseorang yang baru mencapai arahat itu pasti terkabul. Nah, di sini kan ada dua kontradiktif ya. Satu dana yang langsung terkabul, satu dana yang tertinggi begitu. Nah, bagaimana menurut Ramani? Iya, baik. Terima kasih, Rama. Ini eh, bagus sekali ya. Terkait dengan dana kepada Buddha Arahat, keinginannya terkabul dengan dana Dhamma dana sebagai dana terunggul atau dana tertinggi, apakah ini kontradiktif? Jawabannya adalah tidak.
ya, tidak kontradiktif Rama. Kita akan lihat mereka dari sudut pandang berbeda, ya. Pertama, dana kepada Buddha Arahat ini sebenarnya ada pengupasan di dalam Dakhina Wibangga Sutta. Kalau saya tidak salah ingat, Rama, di sini ada persembahan ya kepada jenis-jenis orang. Ini terkait dengan ladang. Jadi kalau kita ingat di Sapurisa Dana Sutta tadi, berdana dengan penuh keyakinan, yakin ketika kita sebagai pemberi, ya Calangga Dana Sutta, dari sisi tiga faktor pemberi, dan juga ada tiga faktor penerima. Penerima kalau di Sapurisa Dana Sutta tadi adalah ladang, ya. Di sini ada urutan ladang kalau di Dakhina Wibangga Sutta. Misalnya yang paling tertinggi adalah berdana pada Sama Sambuddha, ya. Di bawah Sama Sambuddha adalah Paceka Buddha, kemudian Arahat, ya. Lalu kepada mereka yang berlatih untuk mencapai ke arahatan, mencapai tingkat arahat seperti arahata maga, ya. Atau turun ke bawah lagi berdana kepada Anagami Phala, Anagami Maga. Juga berdana kepada Sakada Gami Maga, Sakada Gami Phala, Sakada Gami Maga. Berdana kepada Sota Pati Phala dan juga berdana kepada Sota Pati Phala, ya. Lalu di bawah tingkatan dari kesucian adalah berdana kepada orang yang berupaya untuk melemahkan nafsunya, ya, seperti orang yang praktik meditasi hingga pencapaian jana. Lalu ada juga berdana kepada umat biasa, ya, umat awam tapi yang bermoral gitu. Dan tingkat bawahnya adalah berdana kepada umat biasa atau umat awam juga tapi yang tidak bermoral, ya. Baru dana terakhir adalah kepada binatang atau berdana kepada hewan. Nah, jadi kalau dalam Dakina Wibangga mungkin sekitar 13 atau 14 ya. 13 sampai 14 tingkat persembahan kepada ladangnya, jenis ladang. Nah, kalau dilihat dari 13 sampai 14 jenis ladang ini, maka yang tertinggi berdana pada Sama Sambuddha ini memberikan hasil yang luar biasa besar, ya. Jadi sebenarnya semua pemberian kita kepada 13 sampai 14 tingkat ladang ini semuanya akan memberikan hasil. Hanya saja hasilnya maksimal atau tidak. Kita umpamakan kita menanam di ladang yang pertama sama Sambuddha adalah ladang yang sangat subur luar biasa. Maka walaupun bibit kita kurang baik, tapi ketika ladangnya sangat subur, maka hasilnya juga menjadi lebih baik, ya. Tapi eh, bila kita berdana di ladang yang sangat tandus sekali, misalnya berdana kepada umat awam ya yang tidak bermoral atau berdana kepada binatang yang tidak bermoral misalnya dengan kualitas bibit yang kurang baik, kemudian di ladang yang kurang subur, otomatis tanaman ini juga ada dua kemungkinan akan hidup, berkembang, berbuah, atau dia akan layu perlahan mati. Ya, artinya bisa bermanfaat, bisa juga tidak bermanfaat. Dan kalaupun dia bermanfaat, mungkin hasilnya kecil, ya. Ibarat bibitnya tidak subur, kemudian ladangnya juga kurang subur sehingga hasilnya menjadi tidak maksimal. Tapi kalau kita menanamnya di ladang yang subur, maka manfaatnya menjadi lebih luar biasa. Nah, segala keinginan kita, segala yang kita harapkan itu lebih mudah terwujud kalau kita mempunyai bibit yang baik, kemudian ditanam di ladang yang subur. Tidak lupa tadi dengan cara menanam yang baik, juga dengan perawatan. Ya, ini dari sisi si ladang atau penerima dana. Ya, kalau dari sisi jenis dana, di antara semua dana, dhamma dana adalah eh, pemberian yang terunggul. Ya, jadi kenapa? Karena ini terkait dengan jenisnya, ya, bukan terkait dengan ladangnya. Jadi kalau dhamma dana di sini diibaratkan bibit. Nah, kalau Rama tadi kan menanyakan yang pertama adalah kepada Buddha, kepada Arahat, ini berarti bicara ladangnya. Tapi kalau
jenis dama dana ini adalah bibit. Jadi dana apa yang kita berikan? Dana materi, dana tenaga, dana kenyamanan atau maaf seperti abaya dana, atau misalnya dana berupa em, dama dana ya. Jadi ini adalah jenis bibitnya. Jadi faktor dari si pemberi, faktor dari kitanya. Nah, kalau kita bisa memberikan dama dana ini yang berisi tentang kebenaran dapat mengondisikan kehidupan seseorang menjadi lebih baik, dapat mengondisikan orang menjadi lebih bijaksana, ya. Otomatis kualitas hidup orang lain menjadi lebih meningkat. Ini akan sangat bermanfaat sehingga dikatakan kualitas yang tertinggi. Nah, kita juga tidak lupa bahwa praktik kedermawanan atau praktik dana yang dilakukan ini memiliki banyak sekali manfaat dari manfaat yang sederhana yang paling kecil hingga manfaat yang tertinggi. Manfaat yang paling sederhana adalah kebahagiaan yang dapat kita nikmati di alam-alam saat ini, ya kehidupan dengan kondisi saat ini, seperti kisah si Hasenapati tadi, atau mengondisikan kebahagiaan kelahiran di alam-alam dewa, ya seperti kisah saya lahir di satu Maharajika atau Timsa, Yama, Tusita dan alam dewa yang lain. Begitu juga bila dana ini disertai dengan sila yang baik dan juga samadhi dapat mengondisikan kelahiran di alam Brahma ya dari hasil meditasi, dan yang paling tertinggi bahwa dana mengondisikan untuk pencapaian nibbana ya. Jadi kalau pencapaian nibbana ini adalah pelepasan dari keserakahan, kebencian dan juga kebodohan. Jadi kita praktik dana, pengembangan kedermawanan termasuk juga praktik untuk melepas keserakahan, melepas penolakan ketidaksenangan kita, juga termasuk melepas kebodohan kita ya. Jadi tidak kontradiktif sama sekali Rama. Ini adalah dua sudut yang berbeda. Satu adalah sudut bibit ya si pemberinya dari faktor si pemberi, dan yang kedua adalah dari sudut ladang ya si penerima. Jadi kalau pemberian yang diberikan merupakan dana, berarti kita mengondisikan kebajikan yang luar biasa, bahkan bisa mengondisikan pada pencapaian nibbana. Sehingga dama mengondisikan pencapaian nibbana. Maka dikatakan sebagai dana yang tertinggi. Dana adalah dana yang tertinggi, ya. Jadi kita juga bisa mempraktikkan dana ini dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, sebagai umat berumah tangga misalnya ya, orang tua mengajarkan ajaran yang baik kepada anak-anaknya. Ini juga termasuk dana ya. Apabila ajaran yang diberikan pada anak-anaknya adalah ajaran yang benar. Ini menjadi dana yang sangat bermanfaat juga ya. Misalnya para guru mengajar murid-muridnya dengan baik ya, memberikan ajaran yang bermoral seperti itu, meningkatkan perilaku baik, juga meningkatkan pengetahuan, menjadi mereka berketerampilan. Nah, di sini juga dikatakan sebagai dana. Atau misalnya kita memberikan nasihat kepada orang lain sehingga mengondisikan orang yang berpandangan salah, ya, orang lain yang berpandangan salah ini menjadi sadar kemudian berpandangan benar. Nah, ini praktik baik yang disebut di tujuh kama. Ini juga jasa yang sangat luar biasa ya dari dana. Jadi demikian Rama, semoga dapat diterima dengan baik dan bermanfaat. Terima kasih. Ya, baik Ramani Santi, ya terima kasih atas penjelasannya. Luar biasa ya, semoga bisa mencerahkan kita semua dan semoga eh, semoga dengan apa yang Ramani tadi sharingkan ya memberikan kebijaksanaan kepada kita semua. Semoga kita selalu di dalam dhamma dan semoga hati dan pikiran kita juga selalu dengan penuh kebahagiaan. Sadu, sadu, sadu. Oke, baik Ramani. Sebagai penutup, Ramani boleh memberikan sebuah closing statement, Ramani, mengenai acara kita pada malam hari ini, kedermawanan tanpa Iya, penyesalan, bagian kedua. Silakan, Ramani. baik. Terima kasih Rama. Boleh dibantu dari tim mungkin menampilkan layar terakhir? Ya, baik. Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma,
dari pembahasan minggu lalu sampai hari ini ya kita sudah belajar tentang empat suta ya di mana kita tahu bahwa dua suta yang pertama adalah eh, subjek yang langsung mengalami hasilnya, misalnya dari aputaka, yaitu hartawan yang ia berdana tetap memberikan hasil kekayaan, tetapi karena dengan penyesalan ia terkondisi tidak dapat menikmati kekayaannya dan juga kekayaannya tidak dapat digunakan untuk hal yang bermanfaat. Kemudian contoh kedua, subjeknya adalah Jenderal Siha yang dengan kedermawanannya berdana dengan penuh keyakinan tanpa penyesalan ya, tentunya dengan cara yang baik. Cara yang baik di sini dijelaskan dalam uh, cara yang baik yang dimaksud dibahas di dalam Sapurisa Dana Sutta yang tadi ya juga mengandung 6 faktor pemberian yaitu Calangga Dana Sutta, maka ini memberikan kondisi-kondisi yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kedermawanan ini tidak muncul tiba-tiba, tapi harus kita latih setahap demi setahap ya. Mulai dengan sering memberi, awalnya mungkin cetana kita positif negatif, cetana kita mungkin masih ada penolakan, mungkin masih memiliki sedikit kekikiran, tapi bila kita terus dan terus ya, terus berusaha untuk melatih, maka kekikiran ini otomatis akan berkurang sedikit demi sedikit nantinya. Dan kalau ini menjadi kebiasaan yang terus kita latih, maka sifat kedermawanan ini akan meningkat dengan baik. Maka kekikiran pun akan sangat berkurang. Nah, kalau kedermawanan ini sudah berkembang, otomatis penyesalan pun juga sudah tidak ada. Ya, karena pada saat kedermawanan ini muncul, kita akan berdana dengan 19 bentuk batin yang baik, juga punya kebijaksanaan, jadi dapat melakukan kebajikan dengan baik dan bijak. Di sini kita mengambil pesan ya, pesan yang ada pada Dutya Aputaka Sutta ya, Sang Buddha menegaskan apapun yang Anda lakukan dengan tubuh, ucapan ataupun pikiran itu menjadi milik Anda. Ya, artinya apapun yang kita lakukan dengan tubuh ya jasmani kita, ucapan maupun pikiran kita, ini adalah 3 saluran kama Bapak Ibu, dan semua ini menjadi milik kita. Karena kita melakukan dengan tubuh, ucapan maupun pikiran, baik ataupun buruk, ya, maka kita akan membawa hal itu pergi mengikuti kita. Jadi yang kita lakukan baik atau buruk ini seperti bayang-bayang yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau kita berbuat buruk, maka penderitaan ini membayangi kita. Kalau kita berbuat baik, maka kebaikan ini yang akan membayangi kita. Ya, tapi kalau kita berbuat baik dengan penyesalan, ada sisi baik yang kita peroleh, juga tetap ada sisi buruk yang kita peroleh. Ya, di sini Sang Buddha menegaskan juga, jadi Anda harus melakukan apa yang baik sebagai simpanan untuk kehidupan selanjutnya. Ya, jadi pada kehidupan sekarang jangan hanya berbuat baik hanya untuk kebahagiaan sekarang, tapi juga harus dipikirkan kita harus berbuat baik sebagai simpanan untuk kehidupan selanjutnya. Jadi di sini tindakan berjasa atau kama baik yang kita lakukan menghasilkan wipaka yang baik menjadi dukungan bagi kita pada saat kelahiran di alam-alam selanjutnya. Semoga sharing ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Soti Hontu. Sadu, 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 sadu. Ramani, baik Ramani. Kebetulan ini waktu tadi closing statement ada Mhm. pertanyaan yang masuk Ramani. Ya, Apakah mau ditanyakan atau mau kita tutup Ramani? boleh silakan. Saya bacakan ya sebentar. Dari Since Angka Wijaya. Selamat malam Bodhi Puspita. Apakah setelah memberi kita menyesal karma baiknya berkurang atau tidak? Dan
kalau misalnya kita itu menyesal tidak memberi, apakah termasuk karma buruk? Ini di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah setelah memberi kita menyesal, karma baiknya berkurang atau tidak? Yang pertama. Yang kedua, menyesal tidak memberi, apakah termasuk karma buruk? Ya, silakan Ramani. Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Terima kasih. Terkait dengan memberi, kemudian dalam memberi ada penyesalan. Apakah karma baiknya menjadi berkurang? Jawabannya iya. Ya, tadi seperti kita bahas di dalam pemberian dengan penuh perhatian, kita memperhatikan sebelum memberi tenang dan senang, saat memberi juga tenang dan senang, setelah memberi kita juga merasa bersukacita atau bahagia. Ya, di sini dalam tiga fase, ketika sebelum, saat, dan setelah memberi, semuanya dengan hal yang positif. Ya, tanpa keengganan, tanpa kekikiran. Nah, hal ini berarti tanpa penyesalan, maka kualitasnya menjadi positif. Apabila pada saat fase kita melakukan kebajikan dari sebelum, saat, dan setelah ada penyesalan, ada ketidaksenangan, misalnya kita lagi nunggu antrian berdana, ya, lagi ngantri, kemudian ada orang yang buru-buru menabrak kita karena ia butuh cepat begitu. Lalu kita menjadi tersinggung, jadi marah. Nah, saat kita tersinggung atau marah, ini berarti faktor batin negatif kita sudah muncul, ya. Pada kondisi tersebut, cetana kita menjadi menurun. Nah, ketika cetana kita menurun, maka karma baik kita pun menjadi berkurang, ya. Karena itu dikatakan kalau kita mau berdana atau mau memberi dijaga ketiga kondisi tadi. Nah, kenapa ketika kita marah, ketika kita jengkel, dapat menimbulkan penyesalan? Karena ketika setelah kita memberi, kita mungkin akan teringat kembali waktu atau peristiwa saat kita memberi, lalu kita merasa kesal, merasa marah. Nah, ini memunculkan penyesalan ya pada saat memberi. Ini mengondisikan kebajikan kita menurun. Pertanyaan yang kedua, menyesal karena tidak memberi. Apakah ini juga karma buruk ya? Kalau kita tidak memberi, berarti kan tidak berbuat baik. Betul tak? Lalu, kalau kita menyesal karena tidak memberi, apakah menjadi karma buruk? Yang namanya menyesal memang kondisi dari hal buruk. Penyesalan adalah bentuk batin negatif. Kalau kita bahas pada kondisi cetasika, ini adalah bagian doca, tuka, cetasika. Doca, tuka, cetasika terdiri dari dosa, yaitu kebencian atau penolakan atau ketidaksenangan. Ya, lalu isa, ya, isa bisa berarti iri hati atau kecemburuan. Kemudian macaria, macaria ini adalah kekikiran dan kukuca, ya. Kukuca di sini bisa diartikan sebagai um, sebagai kondisi kekhawatiran, ya. Jadi bagian dari pertanyaan yang kedua bahwa menyesal karena tidak memberi ini bisa terkait dengan kukuca atau kekhawatiran, khawatir karena tidak memberi, ya. Nah, karena doca tuka adalah bentuk batin yang negatif, maka kesadaran menjadi negatif. Kalau kesadaran negatif, maka karma buruk akan muncul. Ya, kesadaran negatif mengondisikan aku salah karma. Doca tuka mengondisikan uh, dosa cita. Ya, dosa cita berarti karma buruk. Jadi pertanyaannya, apakah menyesal karena tidak memberi termasuk karma buruk? Iya, ya. Jadi pesan di sini adalah kalau kita memberi, memberilah dengan tulus, tanpa keengganan, tanpa kekikiran, sehingga tidak muncul penyesalan. Kalau memang kita belum bisa memberi, jangan menyesali. Ya, kalau kita tidak bisa memberi, cukup disadari bahwa pada kondisi tersebut kita belum punya kondisi baik yang menunjang. Ya, tinggal ditekadkan lagi. Semoga ada kondisi di mana kita bisa memberi nantinya. Ya, jadi ditekadkan semoga itu bisa terwujud nantinya. Jangan malah disesali. Nah, demikian semoga diskusi ini sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan. Apabila masih ada yang mengganjal, boleh diskusi kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih Ramani. Karena tadi sudah closing statement, ya. Mari kita melakukan pembacaan Patidana yang kembali dipimpin oleh Ramani Santi. Oleh karena itu, silakan operator.
Baik, terima kasih eh, Rama Singgi dan juga Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma yang telah berpartisipasi dalam kebajikan untuk kegiatan Dhamma Sakaca Online Meta Jember pada malam hari ini. Semoga semua kondisi baik yang kita lakukan membawa kebahagiaan, mengondisikan kebahagiaan bagi para leluhur dan semua makhluk, serta meningkatkan kebijaksanaan kita bersama. Mari berkonsentrasi, kita renungkan kebajikan yang telah dilakukan dan kita limpahkan pada para leluhur. Semoga mereka turut mengetahui dan berbahagia. Dan apabila mereka tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Punya siddha nikatasa yananya nikatani me te sanca bagino hontu sattananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayang mata pita dayo Dittha me capya dittha wa anye maccatta verino satta titanti lokasming te bumma catuyo nika panceka catuwo kara sangsaranta bawa bawe nyatang ye pati dan namme anumodantu te sayang ye cimang napajannanti dewa te sang niwedayung maya dinyana punya nang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awera sukha jiwino khemappa dan capap pontu tesa sasijatang subha. Satu, satu, satu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ramani. Oke, baik, mari kita tutup dengan membacakan nama Karapata. Ya, silakan operator. Ya, baik. Romo Ramani, Bapak Ibu semua, setelah kita mendengarkan Dhamma Desana, marilah kita kembali menyatukan hati, pikiran, dan batin kita ke dalam nama Karapata. Arahang Sapma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatripanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Sabbe Satta Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, satu, satu. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Ramani Santi atas waktu dan kesempatannya pada malam hari ini. Ya, semoga kebajikan ini melimpah kepada keluarga Ramani Santi dan semoga semuanya berbahagia. Dan kami berterima kasih juga kepada semua yang bertugas pada malam hari ini. Oleh karena itu, kami segenap kru kerabat kerja Damasa Kaca Online Dhamma Meta Jember pada malam hari ini undur diri dan sampai jumpa di Dhamma Meta Jember berikutnya. Namo Buddhaya. Terima kasih Rama Singgi atas waktunya. Ya, terima kasih. Dan silakan pengumuman.
Ya, selamat malam semuanya. Ya, Sotiwatu Namo Buddhaya.